Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sub dari pelajaran biokimia, yaitu membran sel. Pertama, kenapa sih kita itu perlu belajar yang namanya biokimia? Nah, sebagai as food scientist, kita harus tahu dong, makanan itu kan tujuannya buat manusia. Nah, sebenarnya makanan itu di dalam tubuh manusia itu bekerja seperti apa sih? Nah, itu dipelajari dalam biokimia. Nah, biokimia itu sangat-sangat luas. Jadi kita harus mulai dari yang paling bawah, yaitu dari sel. Sel manusia ya, tentunya yang akan kita pelajari. Nah, dari struktur sel ada yang paling mendasar lagi dari struktur sel yang perlu kita ketahui, yaitu membran sel. Oke, kita akan belajar tentang membran sel. Membran sel yang kita ketahui itu dia sebenarnya terdiri dari dua lapisan ganda lipid atau disebut dengan lipid bilayer. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, arti dari kata membran itu apa sih teman-teman? Membran ini bisa diartikan sebagai pelindung, cover, atau pembatas. Mungkin bahasa Inggrisnya barrier. Ya, bisa dibilang kayak gini. Berarti kalau disebut membran sel, berarti suatu pembatas, pelindung, atau cover dari sel itu sendiri. Jadi kalau ini sel, berarti si membran sel adalah di bagian sininya ya. Oke. Kalau kita coba zoom bagian ini, nah itu yang akan kita pelajari. Nah, membran sel pada makhluk hidup itu ternyata strukturnya itu adalah lipid bilayer atau lapisan lemak berganda. Tapi ternyata nggak cuma itu, pada membran ada komponen lainnya yaitu protein. Nah, oke, di bagian membran sebenarnya komponen paling besar utamanya itu adalah lipid dan protein. Mau tahu dong lipidnya itu dalam bentuk apa sih? Nah, yang unik dari membran sel, lipidnya itu dalam bentuk yang namanya fosfolipid. Kenapa ya? Kok unik? Ya, kenapa bisa unik? Karena fosfolipid itu punya kriteria, punya struktur yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Keren ya? Jadi kita ibaratkan aja lah, ini bagian kepalanya dan ini bagian ekornya. Nah, ini adalah hidrofilik, yang ini adalah bagian hidrofobiknya. Dan struktur kayak gini tuh cuma ada di fosfolipid. Kalau di dalam membran dia akan berposisi kayak gini. Ini kepala, ini ekor. Kepala, ini ekor. Terus di sini ekor, ini kepala. Ini ekor, ini kepala. Karena tadi kita udah tahu bagian kepala itu hidrofilik, bagian ekor itu hidrofobik, maka yang di bagian tengah-tengah ini pasti bersifat non polar. Ya, karena si ekornya bersifat nggak suka lemak, jadi pasti dia non polar. Dan yang bagian sini kepalanya pasti dia bersifat polar, ya, bersifat polar. Oke, itu dia strukturnya ya. Sekarang di bagian protein. Proteinnya biasanya ditemukan ada dua jenis, yaitu disebut protein periferal, dia adanya di surface, disebut periferal. Nah, kalau yang bisa nembus dari atas ke bawah itu disebut protein integral.
Jadi ada dua komponen utama terbesar dari membran sel, yaitu fosfolipid dan juga protein. Nah, tapi protein tuh apakah punya sifat yang sama kayak si fosfolipid ya? Nah, menariknya iya. Kalau teman-teman tahu, protein itu kan tersusun dari asam amino ya. Yang kita tahu sendiri bahwa asam amino aja tuh ada yang bersifat polar, non polar, bermuatan positif, bermuatan negatif, seperti itu ya. Itu sifat si asam amino. Nah, ketika di membran sel, jadi ketika si bagian protein yang sebelah sini, nah ini punya komposisi yang didominasi oleh asam-asam amino non polar. Masya Allah ya. Pertanyaannya, apa aja sih asam amino non polar gitu ya? Asam amino non polar itu ada alanin, alanin, ada leusin. Nah, ada temennya pasti isoleusin dan valin. Kalau saya tingkatnya alif. Nah, ini adalah asam amino yang akan mendominasi di bagian protein integral di bagian tengahnya. Terus kalau bagian periferalnya asam amino apa? Tentu saja asam amino yang harus polar. Nah, asam amino polar itu ada apa aja ya? Nah, ada dua yang utama, tirosin, hidroksil ya, tirosin, hidroksil. Ya, nanti dia punya ada gugus OH-nya dan triptofan. Nah, ini biasanya asam amino dalam komposisi protein itu integral itu nanti akan ada di bagian sini, di bagian periferal, kayak gitu. Nah, nanti ada asam amino yang ternyata bisa antifatik. Apa tuh antifatik? Yang bisa di lipid, bisa juga di water ya, bisa polar, bisa non polar. Nah, ini ada dua, lisin dan arginin. Jadi mungkin komposisinya dia tuh akan ditemukan kayak di bagian-bagian sini. Di sini ya, yang mau menuju perbatasan gitu ya. Di sini ada lisin dan arginin. Nah, kayak gitu. Terus kenapa sih Allah itu ciptain struktur membran sel itu kayak gini? Ada yang polar, ada yang non polar, dan bahkan mereka semua ngikutin strukturnya tuh, bahan-bahan di dalamnya ngikutin. Oh, kalau di sini polar, berarti asam aminonya polar. Oh, berarti ekornya bersifat hidrofilik dan sebagainya. Karena membran sel itu bersifat selektif permeable. Disebut selektif. Selektif berarti itu apa ya? Disaring ya. Nggak boleh sembarangan